Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari seiman dan seislam yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi yang cerah dan berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita semua di agenda rutin kita ini yang alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun. Salam dan juga salawat tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak pernah pusan-pusannya untuk menyayangi kita, untuk menunjukkan kita kepada jalan yang terbaiknya. Karena di antara bukti seorang baik kepada kita adalah orang yang tulus di dalam menunjukkan kepada kebaikan dan menghindarkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Ya apa tidak? Ya. Maka orang tua misalkan yang sayang kepada anaknya, dia akan tulus untuk menunjukkan kepada anaknya hal-hal yang baik. Nak, ini dimakan ya. Kenapa? Ini sehat. Nak, lagi sakit, minum obatnya. Kenapa? Ini karena sebab kesembuhan. Kan gitu. Jika anak melakukan perbuatan yang membahayakan, maka akan dihindarkan. Anak masih kecil, mainan kompor, mainan lilin, mainan air panas. Bagaimana? Apa orang tua membiarkan? Nah, biar ini saja. Itu namanya orang tua tidak sayang. Nah, sedangkan kita tahu bahwa perkara yang paling bermanfaat untuk manusia di dunia ini adalah apa? Iman, adalah agama. Dan yang paling berbahaya pada diri seorang adalah apa? Kemaksiatan. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Keburukan yang paling buruk. Maka teman-teman sekalian, jika kita hidup, kita pengen bahagia. Itu coba kita jangan mencari kebahagiaan menurut versi kita, gitu ya. Tapi apa? Menurut versi yang telah menciptakan kita, yang paling paham dengan kita. Siapa yang paling paham dengan kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan perangkat-perangkatnya. Allah pun tahu rahasia di mana kelemahan manusia ada dan mana titik kebaikan manusia ada. Allah paling paham. Makanya kalau kita mau mencari kebaikan untuk hidup kita, lihat bagaimana Allah bikin konsep kebaikan untuk kita. Bagaimana konsep agar hidup kita itu bahagia, ya, kemudian lapang, ya, dunia akhirat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Ada di dalam surat An-Nahl ayat 97. Ini surat apa? Ayat apa? Yaitu ayat yang menjelaskan kepada kita prinsip hidup bahagia. Orang tidak akan mungkin bahagia tanpa melakukan amalan yang ada dalam ayat ini. Apa bunyi ayatnya?
An-Nahl 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Perhatikan, jadi orang yang beramal soleh tidak pandang bulu laki-laki perempuan, tua muda, ya, beramal soleh yang dibangun di atas iman. Apa yang Allah janjikan? Falanuhyiyannahu, lam taukid penguat di situ, sungguh dan pasti kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan di dunia yang thayyibah, yang baik. Apa makna kehidupan yang baik? Disebutkan para ulama tafsir seperti Qatadah bin Di'amah dan yang lainnya, itu kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, gitu Pak. Ini menurut siapa? Menurut Allah yang bikin kita, yang menciptakan kita loh Pak. Gitu ya, apa resepnya? Gitu. Itu apa? Kita beriman dan beramal soleh. Makanya kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita, teman-teman sekalian, apa sih tujuannya? Apa Allah ciptakan begitu saja dibiarkan? Gak mungkin. Ya, gak mungkin Allah ciptakan manusia biarkan, gak mungkin. Melainkan Allah memiliki tujuan yang sangat tinggi. Apa tujuannya? Allah terangkan dalam surat Az-Zariyat 56. Ya, Az-Zariyat 56 itu jangan pernah kita lupa dalam bingkai hidup kita. Kalau perlu dibikin laminating itu, pasang di depan kamar kita Pak. Begitu melek, oh iya. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Allah mengatakan dalam Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Dan tidaklah kami, kata Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu Pak, tujuan inti Allah mengadakan kita untuk itu Pak, ibadah kepadanya. Makanya kalau tujuan intinya itu, kemudian kita pegang tujuan itu, apa, untuk ibadah, maka apa? Pasti Allah akan memberikan apa yang Allah inginkan. Apa yang kita ingin Allah berikan Pak. Ya, ini jangan keliru ya. Kita sudah tahu Allah yang ngasih rizki, Allah menciptakan kita, kita nyari rizki malah menjauh dari sang pencipta. Keliru, gitu ya. Nah, itu kita harus terus ingatkan kepada kita, tujuannya untuk ibadah. Saya pernah ngasih ingat di sini teman-teman sekalian. Jadi contohnya gini, jenengan punya sawah, ini waktunya tandur, kan cari pekerja nggih. Ampun Pak, besok jenengan nggih 10 orang kerja di kebun sawah saya. Mau ngapa Pak? Nanam padi. Nah, kerjanya awal. Nanti berapa seharinya bayarannya? Udah, ini ya 100.000, Masya Allah. Ya, yang penting berangkat ke Asik, balik mepet maghrib. Gitu ya, 100.000 Pak. Masya Allah. Sudah kerja. Bosnya kan di rumah kipas-kipas, mungkin pegang HP gitu ya. Yang kerja siapa? Karyawan kerja. Begitu pulang kerja laporan. Ditanya pertanggungjawabannya gimana hari ini? Nih tak bayar 3 hari 300.000. Selesai berapa kotak ini? Bos maaf lah, saya ini per 10 3 hari cuma dapat sekotak. Lah ngapain saja? Kita lagi kerja kok banyak jangkrik Pak Bos gitu. Akhirnya iman-iman kami kumpulin jangkrik. Kalau nggak percaya ini jangkriknya dapat 2 kilo kita. Tujuannya bos mempekerjakan orang untuk nanam padi, datangnya bawa jangkrik Pak, sama beluk 3 ekor. Jajal Mas, kira-kira jenengan, bagus, ini karyawan teladan ini. Gitu dapat stempel, boro-boro orang cita untung ini karyawan itu. Sama, Allah menciptakan kita semua untuk ibadah. Malah kita lupa tujuan itu semua. Boro-boro Allah akan memberikan kebahagiaan. Boro-boro Allah memberikan kelapangan jiwanya. Gak mungkin, yang ada adalah kesempitan. Mungkin juga bertanya, Ustaz, berarti kalau seperti itu orang pada kerja bayar, ngibadah bayar di masjid-masjid, zikir, berdoa, sholat, baca Al-Quran. Ya bukan kayak gitu Pak. Jadi betul membaca Al-Quran, sholat, zikir, puasa itu ibadah. Tapi kata para ulama, ibadah
tidak terbatas dengan itu saja. Bukan hanya itu, betul sholat itu ibadah sangat mulia, puasa, zakat mulia sekali. Tapi ingat bahwa pengertian ibadah cakupannya umum, Pak, teman-teman sekalian. Apa ibadah itu? Disebutkan para ulama seperti Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Boleh mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup semua yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Tuh. Baik ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Itu makna ibadah. Jadi mungkin tidak jenengan bekerja itu kemudian bernilai ibadah. Iya. Intinya Allah menciptakan kita ini bagaimana? Agar semua aktivitas kita, semua gerak-gerik kita dicintai Allah. Itu namanya ibadah. Berarti Ustadz, kalau saya bekerja ini sampai banting tulang dibanting, itu bukan. Untuk apa? Menghidupi anak dan anak mertua, gitu ya. Itu ibadah. Iya. Jadi kalau teman-teman sekalian bekerja dengan niatan ibadah, dapat pahala. Gitu ya. Jadi niatkan itu. Kita berangkat ke rumah, aja nutup lawang, jebret. Pak, mangkat Pak. Wush, kayak sangar teman. Giku kok, hati-hati. Masya Allah. Ingat Pak, jenengan keluar rumah itu sedang apa? Mencari nafkah untuk anak istri, itu ibadah. Tapi syaratnya niat karena Allah. Aja kerja Pak, iyalah menguripnya kerja sepriwe. Keliru Pak. Jadi yang menjadikan kita menafkahi anak istri bernilai ibadah dan itu berpahala, apa kata Rasul? Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau menginfakkan dengan suatu infak yang engkau niatkan dengannya untuk mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah, melainkan pasti engkau akan diberikan pahala. Walaupun kata Nabi, satu suap nasi yang kita berikan kepada istri-istri kita. Tapi syaratnya apa? Niat ibadah karena Allah. Makanya luruskan sekarang Pak, jenengan bekerja itu jangan hanya sekedar menjalani aktivitas, jangan. Kita itu punya kewajiban dari Allah, yaitu apa? Menafkahi anak dan istri kita, atau ada orang tua kita. Niatkan ke situ. Sehingga apa? Setiap hari kita ngasih nafkah anak istri dapat pahala. Jangan mana belanja cokakan ya, irit-irit ya. Gitu. Niatkan Pak. Makanya kalau kita ngasih lebih sama istri, idep-idep sedekah tambahan. Niku. Jadi ketika kita memahami itu makna ibadah, Masya Allah. Ternyata ibadah itu tidak terbatas berada di masjid dengan baca Al-Quran, zikir, berdoa, berpuasa. Bukan hanya itu. Ternyata aktivitas kita pun bisa bernilai ibadah. Tapi apa? Aktivitas yang tadi yang Allah cintai. Ustaz, kemudian kerja karo mipil ya orang kita ngicipi ciu sedikit gitu. Ibadah, ya orang yang ibadah nih maksiat gitu ya, kadang-kadang pada nyicipin ciu mana enak ya. Maksiat nih gue, Masya Allah. Kalau kerja nana wong tuki penyanyi dangdut anyar ki apa ya, sekarang majenang teman SD apa ya, lah itu ampun Pak ya, itu ngotori ibadah kita kepada Allah. Nah teman-teman sekalian, saya ingatkan Masya Allah, karena ini sangat bermanfaat ya. Jadi bahwa hidup kita ini tentunya tidak mungkin Allah ciptakan kita kemudian Allah biarkan begitu saja, melainkan memiliki hikmah, tujuan yang sangat tinggi. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, semua aktivitas kita dijadikan sebagai apa? Untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih menjelaskan yaitu seputar keimanan terhadap hari akhir, keimanan terhadap hari kiamat. Ustaz, kok orang rampung sih? Masya Allah. Karena Pak, kita belajar cuma berapa pertemuan.
kita akan menjalani kehidupan akhirat panjang sekali. Ya. Kenapa? Kehidupan akhirat adalah kekal dan abadi. Tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, Pak. Makanya kalau kita hidup di dunia kok lalai dari akhirat, yang itu merupakan tempat kembali kita yang sebenarnya merugi kita. Gitu, maka sering kita ingatkan. Dan ditambah lagi, kita kalau mau nyari orang yang mengingatkan kita tentang negeri akhirat, tentang agama kita, sangat minim. Minim, Pak. Kita mungkin reuni dulu, PAUD. Dulu belum ada PAUD ya. TK misalkan, TK kita reuni TK A misalkan, dari tahun 90 sampai tahun 2024 misalkan. Berapa puluh generasi gitu ya. Ketemu, kenalan, selalu yang ditanyakan yang pertama apa? Putra ini pinten Pak? Gitu. Putra urusan apa? Dunia. Sekarang nastau tengbuni kerjanya apa? Itu dunia lagi. Sekarang kendaraan ini nopo, gitu kan? Ya, anak alhamdulillah orang kita astuti. Apa sih itu? Astria 73. Diketawain pokoknya. Seperti kan? Selalu itu yang ditanya dunia terus. Kita ketemu siapapun, ketemu pejabat. Coba yang ditanya pejabat, anak kecil, Mas, Dek, apa cita-citanya? Selalu anak-anak kita yang ada pada benak mereka, 1, tentara, 2, polisi, 3, satpam. Ya, kadang-kadang selalu yang ada di pikiran mereka bagaimana itu urusannya dunia yang gajinya gede, ya enggak? Apalagi saya punya santri itu, calon santri, begitu di interview ditanya, Dek, cita-citanya apa? Gamer katanya gitu, tukang game. Mumut kan? Iya, akhirnya dari pihak pondok nggak nerima gitu. Ditanya, kamu kok bisa nggak diterima? Kenapa kemarin itu dijawab? Tanya, saya kan ditanya sama ustadznya, cita-citanya apa? Ya gamer. Kenapa? Saya senangnya game gitu. Kata bapaknya, dasar kamu ini ya. Subhanallah teman sekalian. Tuh, di benak anak-anak itu dunia gitu. Makanya mungkin karena bapaknya jarang ingat akhirat itu loh. Padahal ada perkara yang jauh lebih penting, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Yaitu apa? Yaitu kita iman dan amal soleh. Gitu nggih? Iya, jadi Masya Allah kita bekerja itu kalau kemudian ada niatan-niatan akhirat, Masya Allah kita bekerja dengan maksimal, kita bekerja dengan kesungguhan, kita bekerja dengan keikhlasan gitu. Sehingga wong kerja dibayar wong segala media Pak. Bose teko kerja nang bose turu nekoro ya nang isor bantal ngapa udut cisan mati pada watu kabeh gitu ya Mas. Subhanallah, enggak seperti itu Pak. Kita sedang tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, teman sekalian, kita kembali. Jadi, di antara kejadian yang pasti akan kita alami kelak pada hari kiamat, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa telaga. Kita tahu bahwa kehidupan akhirat sangat berat, Pak. Kita akan berdiri di padang mahsyar berapa lamanya? 50.000 tahun. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa teduhan. Tentunya hari yang sangat berat, hari yang sangat terik di hari itu. Nah, 50.000 tahun gak ada minum, Pak, bayangkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa telaga. Maka di hari itu seluruh umat manusia sangat menginginkan minum dari telaga Nabi. Ya, apa itu telaga? Telaga disebutkan para ulama, ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arabnya al-haud. Al-haud maknanya adalah majma'ul ma, yaitu kumpulan air yang banyak. Pernah lihat telaga? Itulah. Ada telaga danau gitu ya. Air banyak sekali. Nah, telaga Rasul itu adalah apa? Yaitu telaga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan memiliki banyak sekali keutamaan. Apa keutamaannya? Disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Rasul pernah mengatakan haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa. Sesungguhnya telagaku luasnya adalah panjangnya perjalanan 1 bulan, kemudian lebarnya perjalanan 1 bulan.
Jadi kalau ada orang dia naik kendaraan, ya kalau istilah berjalan itu pakai kendaraan. Di zaman Rasul ya unta gitu ya. Jadi orang naik unta terus berjalan, nggak cepat nggak lambat, terus sebulan. Ya tuh, apalagi unta ya, lebong siput bayi semut naik sebulan malaku ya tuh ya dengan Kalimantan mungkin. Gitu loh, jalan terus. Itu panjang, lebarnya sama. Itu luasnya. Kemudian bagaimana keadaan airnya? Rasul mengatakan wa ma'uhu abyad minal warid. Warna airnya lebih putih dari perak. Kalau dalam riwayat lain abyad minal laban, lebih putih dari susu. Masya Allah ya, susu yang baru diperah itu lebih putih daripada itu, lebih putih dari perak. Ini air ajaib itu. Kemudian yang berikutnya bagaimana aromanya? Rasul mengatakan rihuhu atyab minal misik. Dan aromanya adalah lebih seger, lebih harum daripada misik. Ustaz, misik kan pahit gitu ya. Itu misik itu kata para ulama adalah gambaran bagaimana kesegaran air telaga Rasul. Orang kayak misik parfum sing pahit dicipi bukan. Karena minuman kan ada kesegaran ya. Contoh jenengan lagi puasa, bu masakan minuman seger-seger. Bali-bali nggak apa-apa, es kuwut nih, masya Allah. Melon diserut, melon ya, ditambah apa? Ditambah air kelapa muda, ditambah lagi jeruk nipis. Buka seliwir pokoknya jenengan itu. Gitu ya. Jadi aromanya subhanallah betul-betul menjadikan orang pengen segera minum dari airnya. Itu. Kemudian yang berikutnya wakina zuhu kanujumi sama. Kemudian cangkir-cangkirnya itu seperti bintang yang ada di langit. Apa yang sama? Kata ulama, baik dari sisi jumlahnya yang sangat banyak. Ya, sehingga tidak perlu berebutan, atau dari sisi bagusnya. Jadi gelas yang disediakan orang-orang beriman untuk minum telaga Nabi itu apa? Seperti bintang. Bagaimana bintang? Ini berkilauan, mengeluarkan cahaya. Masya Allah. Ya, orang kayak gelas plastik bukan, tapi berkilauan. Subhanallah. Kemudian bagaimana efek setelah orang minum dari air itu? Wa man syariba minhu falayat mau ba'dahu abadan. Siapa yang minum sekali teguk saja dari airnya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Ada nggak di dunia minuman sekali minum nggak pernah haus, Pak? Nggak ada. Ya nggak ada ini. Makanya betul-betul air ajaib. Masya Allah. Mungkin jenengan nanya, Ustaz, berarti habis itu orang nggak haus lagi? Nggak haus. Bagaimana dengan di surga nanti? Kan di surga, nikmat surga ada minuman dari air yang ngalirnya adalah susu, madu, bahkan khomer gitu ya. Berarti yang surga pada karena haus, Pak. Nggak ada orang haus, nggak ada orang lapar. Terus untuk apa mereka minum? Yaitu dalam rangka bernikmat-nikmat. Seperti jenengan ya, sore berasar udan angin. Bu, minum apa Pak? Kopi, tambah susu, sedikit bayi susu nih. Seruduk. Apa kemudian kita nyerutup kopi dan susu karena kita haus? Ya tidak, ingin bernikmat-nikmat. Itulah minuman yang dirasakan penghuni surga. Bernikmat-nikmat. Gitu ya. Masya Allah. Ustaz, memang air telaga ini dari mana? Kok bisa seunik itu gitu loh. Apa kemudian dari Citandui sing kayak kopi Nescafe gitu ya? Ya tidak. Ternyata telaga Rasul ini dari mana mata airnya? Mata air dari surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dikisahkan bahwa suatu ketika Rasul sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba beliau mengangkat wajahnya seperti ini, Pak. Tiba-tiba beliau tersenyum. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma adhakaka?" Wahai Rasul, apa yang menjadikan engkau tertawa wahai Rasul? Rasul senyum. Maka Rasul mengatakan, laqad unzila alayya anifan suratan. Barusan turun kepadaku satu surat dalam Al-Quran. Apa bunyi ayatnya? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Artinya sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Apa al-kautsar? Rasul mengatakan
Atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Rasul mengatakan fa innahu nahrun wa adanihi rabbi alaihi khairun katsir. Jadi al-kautsar adalah apa? Sungai yang ada di surga yang Allah telah menjanjikanku mendapatkan hal itu. Dan itu adalah telagaku. Dalam hadis yang lain bahwa telaga Nabi itu yaitu dari sungai Al-Kautsar ini. Kemudian ada 2 keran, 2 pancoran ngalir ke telaga Rasulullah. Masya Allah, gitu ya. Nah, jadi ini air surgawi, Pak. Air yang turun dari surga. Subhanallah, ya. Pantesan kemudian sekali diminum, maka apa yang terjadi? Orang tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Nah, teman-teman sekalian, Ustaz, apakah telaga itu sudah ada? Jawabannya adalah sudah ada. Jadi telaga yang Rasul jelaskan tadi sudah ada. Ya, hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul pernah mengatakan, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anduru ila haudil ana. Kata Rasul, sesungguhnya aku akan mendahului kalian, akan nunggu kalian nanti di telaga. Jadi Rasul nanti akan datang lebih dahulu di telaga beliau. Ngapa? Nunggu umat-umatnya yang akan minum dari airnya. Insyaallah ya. Ini kan apa? Saking sayangnya Rasul kepada umatnya. Bahkan apa? Bukan hanya ditunggu. Rasul siap untuk menuangkan air telaga itu kepada umat beliau. Insyaallah kita tinggal bawa cangkir ya. Rasul yang nuangkan. Saking apa? Pemuliaannya Rasul kepada umat beliau. Yang pertama. Yang kedua, wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Maksudnya apa? Rasul di hadapan Allah nanti akan menyaksikan bahwa kita betul-betul umat beliau atau bukan. Ya, Allah akan menerima amal yang kita perbuat jika Rasul menyaksikan bahwa perbuatan kita sesuai yang Rasul ajarkan. Gitu, Pak. Jadi nanti yang menjadi saksi atas kita apakah amalan kita sesuai atau tidak dengan tuntunan Rasul adalah Rasul sendiri. Makanya kita pastikan kalau beramal ibadah itu yang ada tuntunannya dari Rasulullah. Aja ngarang-ngarang lah, mau ibadah sebenarnya niati apik, enggak mesti. Makanya kata para ulama, seorang dikatakan dia mengikuti Rasulullah jika apa? Dia memenuhi pada beberapa hal. Satu, yaitu jenisnya. Ya, kalau ibadah ditentukan jenisnya, maka lakukan seperti yang ditentukan Rasul. Seperti kita sebentar lagi kurban ya, kurban. Rasul ketika memerintahkan kurban, jenis hewan apa yang boleh disyariatkan untuk dikurbankan? Yang pertama adalah unta. Yang kedua adalah sapi. Sejenis sapi adalah apa? Kerbau. Ketiga adalah kambing. Sejenis kambing adalah domba. Cuman ini, 3 macam ini. Maka kalau ada orang misalkan dia pengen berkorban, ya mentang-mentang bos marmut, datang ke panitia, Pak panitia mohon maaf, saya mau korban. Masya Allah, alhamdulillah, atas nama siapa? Pak Muhammad Ali. Masya Allah. Korbannya berapa ekor, Pak? Ekornya ada 100, Pak. Wih, banyak amat. Itu kambing apa? Bukan kambing, tapi marmut. Panitia. Mungkin kayak mau gendeng apa waras kayak gitu. Marmut, Pak, Masya Allah. Marmut 100 ekor. Kalau marmut yang bagus harganya berapa? Mungkin 25.000 ya. Kali 100 ekornya duitnya banyak juga daripada kambing 1 ekor. Tapi apa? Kalau marmut 100, apalagi 100.000 ekor pun tidak Allah terima. Kenapa? Jenisnya berbeda. Nih, ana wong korban malah apa? Gajah, Pak. Kemana-mana. Wih, bakal korban masya gajah segede musola gitu ya. Allah terima, tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai jenisnya. Yang kedua, harus sesuai dari sisi apa? Harus sesuai dari sisi tata caranya. Kalau memang ibadah itu ditentukan tata caranya. Seperti kita wudu, Pak.
Kita wudu. Wudu bagaimana? Cuci tangan dulu, kumur-kumur, cuci wajah, cuci tangan, usap kepala, kemudian cuci kaki. Ada orang berinisiatif, saya kan pekerja sawah, ya, atau gali sumur, saya balik wudunya lah. Kan yang paling kotor kakinya. Dicuci, disikili Pak. Bukan Pak, wudu terakhir baru kumur-kumur. Coba kita tanya ustaz manapun, tanya madhab manapun, mungkinkah Allah terima ibadah seperti itu? Saya yakin mengatakan tidak diterima. Kenapa? Wudu ini dibalik. Kenapa kaifiahnya nggak seperti itu, Pak? Sholat pertama takbiratul ihram. Mungkin di inisiatif, Ustaz, kan ini saya pendatang baru di masjid ini nih, belum ada yang kenal. Makanya saya sholat salam dulu, assalamualaikum kalau gimana baru sholat. Allah terima tidak? Makanya hati-hati kalau kita ibadah kepada Allah, lihat bagaimana Rasul menuntunkan. Itu ya, dari sisi kaifiyah. Kemudian yang ketiga, dari sisi ukuran atau dari sisi jumlahnya. Kalau ibadah disebutkan ukuran dan jumlahnya, ikuti. Seperti jenengan sholat subuh berapa rakaat, Pak? Bener loro gue, orang kurang sih, Pak. Kalau loro tok, nyeliliti tok kita. Boleh nggak kalau kemudian kita punya inisiatif? Baik kan, lebih banyak lebih baik. Ya contohnya sedekah 10.000 kalau 100.000 kan bagus 100.000, betul. Bantu orang tua yang ini 100.000, ini 1 juta, lebih baik mana 1 juta, betul. Tapi itu tidak berlaku dalam ibadah yang lain. Jenengan subuhan, Pak, nyong esok sholat subuhan 7 rakaat. Tenang teman, karena banyak alasan. Alasannya satu, kemian nyong lahir tanggal 7 Agustus. Terus bapakku ternyata juga 7 Desember. Terus aku nikahan tanggal 7 juga. Cerai tanggal 7 juga. Jadi 7 ini memang hari bersejarah. Besok sholat subuh 7 rakaat. Kira-kira Pak, mungkin gak Allah terima? Ya gak Allah terima. Itu kalau jumlahnya ditentukan, jangan pernah melebihi dari jumlahnya. Jenengan wudu berapa kali? Maksimal 3 kali, kan gitu. Jadi 3 kali kita kumur-kumur, 3 kali cuci wajah, 3 kali cuci tangan, 3 kali. Bagaimana? Lah, mumpung aku banyu ini akeh, lagi panas-panas. Wudu ini selikur kabeh, Pak. Kumur-kumur bang selikur, cuci tangan bang selikur. Rasul pernah mengatakan ketika itu, man zada, ya, barang siapa yang menambah dari jumlah ini, faqad asa'a wa dhalama, dia telah berbuat jelek dan berbuat zalim, kata Nabi. Tuh, jadi wudu pola-polanya berapa kali? 3 kali, Pak. 2 kali boleh, sekali boleh. Tapi yang paling utama, yang paling afdal 3 kali. Kenapa? Lebih sempurna. Adapun lebih daripada itu tidak boleh. Perhatikan ya, kita harus tahu batasan-batasannya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, jika ibadah itu ditentukan tempat dan waktunya, lakukan ibadah itu sesuai dengan tempat dan waktunya. Contoh, apa ada ibadah ditentukan waktunya? Ada. Seperti ibadah sholat. Ibadah sholat ada waktunya. Zuhur, ya, mulai matahari tergelincir sampai matahari bayangannya seperti bayangan benda. Kalau sekarang sesuai jadwal. Lah sekarang anak wong punya inisiatif. Ustaz, aku nak zuhuran jan aki kerja, apalagi nyopir nang dalan. Terus kayak mumpung jam 8:04 sholat zuhur. Nah, dia Pak, terlalu semangat, orang bener juga nih Pak. Zuhuran jam 8:04. Belum masuk waktunya, Allah tidak terima, Pak. Karena apa? Waktunya belum. Satu lagi jenengan, Ustaz, saya mau haji. Tapi wukufnya kan tanggal 9 Arafah ya. Dzulhijjah ya. Iya. Bareng, Pak. Orang sedunia jamaah haji bareng numpuk di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nak kula cepet-cepet Ustaz, parinya panen. Jadi tanggal pinten, Pak? Syawal tanggal 5 Syawal, tanggal 9 Syawal, wukuf dhewe kan nang Arafah. Pun Allah terima? Ya diterima. Kenapa? Karena ibadah ditentukan waktunya. Ya, jenengan puasa Ramadan, Ustaz. Kayak ini tahun ngarep aku pelosir nang Inggris kok. Mau naik puasa Ramadan ya ora bisa. Gimana kalau sekarang saya puasa Ramadan untuk tahun depan? Karena beda buah ibadah. Apa enggak terima gitu, Pak? Ya. Kemudian yang keenam yaitu jika ibadah ditentukan tempatnya, harus sesuai tempatnya. Seperti jenengan mau iktikaf, ya Ustaz jam iktikaf, bagus niatnya, tapi di tembuti iktikaf kayak nang Gua Lawa Purbalingga,
Jajal Pak. Ben apa? Ya kan ben ana banyu ngericik-ngericik. Ya, subhanallah. Itu enggak bisa. Allah mengatakan wa antum atifuna fil masajid. Sedangkan kalian iktikaf di masjid-masjid itu, Pak. Jadi kalau iktikaf di masjid bukan malah nang kali nang gua. Oh suwi apa Sunan Joko kali. Nang kali terus anu mancing di sana. Oh, ngomong iktikaf sebenarnya apa mancing nang kali gitu. Masya Allah, itu ibadah. Ya, harus sesuai dengan tempatnya. Jika memang tempatnya ditentukan. Nah, Rasul kelak menjadi saksi Bapak sekalian. Benar tidaknya ibadah yang kita lakukan. Kemudian kata Rasul, wa inni wallahi la anduru ila haudil ana, dan aku demi Allah sekarang ini kata beliau, aku sedang melihat telagaku. Rasul pernah melihat telaga beliau. Kalau sesuatu yang dilihat berarti sudah ada. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika Rasul sedang berkhutbah di atas mimbar, dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ini berada di atas telagaku. Apa maknanya? Kata para ulama ada dua penafsiran. Bisa maknanya bahwa telaga Rasul yang sekarang sudah ada betul-betul berada di bawah mimbarnya Rasul. Mimbarnya Rasul tembung di Pak. Teng Wanareja apa nang Karangpucung? Teng Madinah ya, di Madinah itu yang ini rumah beliau dulu, kemudian di sini Masjid Nabawi. Dari situlah ya ada namanya mimbarnya Rasul di situ. Yang Rasul ketika mengatakan antara rumahku dengan mimbarku ada raudhah min raudhatil jannah, salah satu taman dari taman surga di situ. Makanya orang berbondong-bondong pengen datang ke situ, ibadah di situ. Kenapa? Karena itu berada di taman surga. Ya, dari sisi apa maknanya kata ulama? Di antara maknanya karena orang yang beribadah di situ dia merasakan ketenangan yang lebih seperti ketenangan penghuni surga kelak ketika berada dalam surga. Nah, tapi ternyata teman sekalian bahwa taman surga itu bukan hanya di Madinah. Di mana? Termasuk di tempat ini. Rasul pernah mengatakan, apabila kalian melewati salah satu dari taman-taman surga, maka segeralah mendatanginya. Apa maksudnya? Yaitu majelis-majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Orang yang datang ke majelis ilmu akan apa? Mendatangkan ketenangan jiwa, ketentraman batin. Maka Pak, ini kunci ketenangan jiwa. Jenengan lagi ada masalah apapun karo bojone. Ya. Aja malah nang terminal, aja malah nang pos kampling curhat maning. Mas gini Mas, ngapa sih serius sama curhat kayak bojone nyok kebangetan. Ya lo mesti tinggal bae, golek sing anyar maning. Kok aja nemu sing kayak gitar Spanyol gitu. Ya, kita kalau salah curhat itu loh Pak, salah kalau kita curhat di tempat-tempat seperti itu. Kalau memang kita ada lagi masalah dengan istri, masalah dengan mertua, masalah dengan teman kerja, coba datang ke majelis ilmu. Kita akan merasakan ketenangan di situ. Coba ya, kita kalau lagi marah sama istri, sama keluarga, sama mertua, coba itu jangan malah ngelayur mesti Pak, melaku boy, ikuti kerentek hati, nyemplung kali hisan Pak. Harus jangan seperti itu. Harusnya kita cari ketenangan di majelis ilmu Pak. Ngolet pengajian. Sing ngolet nang ndi? Buka internet, jadwal pengajian Majnah. Oh iya karena pengajian. Datangi Pak. Jenengan duduk orang kita madan ngantuk-ngantuk. Alhamdulillah jenengan ngantuk timbang omah kuping panas diomoli ke bojone bae. Bareng ngaji sebenarnya bisa ngantuk. Alhamdulillah ya, ngaji nikmat banget itu. Iya, subhanallah Pak. Kita jangan salah alamat ketika ada masalah. Termasuk ibu-ibu, kena omah domai karo bojone kowe. Masak domai ora masak apa maning. Nggawe kopi kepahitan domai, keleginan domai maning wis. Nah, ibu-ibu jangan kemudian putus asa, datang ke majelis ilmu. Nanti dapat nasihat, Bu, sabar nggih. Watek wong lanang kuwi unik-unik. Wong lanang unik-unik niku. Nggih, wong lanang ora bisa disalahkan, Pak. Salah apane nek bojone Pak ringkah salah, yo gelut bae yo wis. Dengan wong lanang. Masya Allah. Nah, maka apa? Kalau semakin kita belajar, semakin tenang jiwa kita.
Nah, maka majelis ilmu termasuk apa? Raudhah min raudhatil jannah. Salah satu taman dari taman surga. Kita kembali, Pak. Jadi Rasul pernah mengatakan bahwa aku sekarang sedang melihat telagaku. Dan telagaku ini apa? Mimbarku ini berada di atas telagaku. Ada dua makna kata ulama. Bisa maknanya bahwa betul-betul mimbar Nabi itu ada di atas telaga yang beliau sampaikan. Atau maknanya bahwa mimbar Nabi yang sekarang ada kelak di hari kiamat akan diletakkan di atas telaga beliau. Insyaallah ya. Iya. Ini. Kemudian, Ustaz, apakah setiap umat beliau pasti akan mendatangi dan minum dari telaga beliau? Maka jawabannya iya, kecuali orang-orang yang Allah usir. Ini ya, iya, kecuali orang-orang yang Allah usir. Siapa mereka? Maka Rasul setelah menyebutkan tentang sifat telaga beliau, kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, fayun talajul abdu minhum. Kemudian ada orang-orang yang diusir dari telaga itu. Maka Rasul berusaha membela, ya Allah, ummati ya Allah, ini adalah umatku. Dari mana Rasul tahu itu umat beliau? Ya, Rasul mengenal umatnya dari apa? Cahaya yang ada pada wajah, tangan dan kaki mereka yang bercahaya. Kenapa? Bekas wudhunya mereka. Ya, bekas kita wudhu, kata Rasul bahwa umat beliau akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan hurran muhajjalin, yaitu bercahaya wajah, tangan dan kaki dari anggota wudhu kita. Makanya orang kalau nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu, Rasul nggak kenal di hari kiamat, Pak. Ya Rasul, Kanjeng Nabi kalau umat jenengan, umat jali tengah ya kok umatku. Kenapa umat beliau dikenali, Pak? Rasul tahu ini wajahnya, cerah, tangan kakinya cerah. Kenapa? Bercahaya. Maka jaga sholat kita, jaga wudhu kita di situ. Nah, begitu kemudian orang ini dikatakan Rasul, ya Rasul, ini umatku ya Rasul, aku lihat ciri-ciri mereka. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Apa maknanya? Ada dua penafsiran para ulama. Bisa makna yang pertama, bahwa orang-orang yang Rasul kenal ini dulu pernah ketemu dengan Rasul. Rasul pun pernah melihat dia. Tapi apa? Setelah Rasul wafat, mereka murtad dari Islam. Rasul nggak tahu. Ya, yang kedua bisa maknanya mereka bikin perkara yang baru dalam urusan agama, Pak. Itu ya. Seorang beribadah kepada Allah tidak mencukupkan dengan apa yang Rasul ajarkan, tapi apa? Bikin kreasi plus inovasi. Lo nang ibadah salat kuwi ya ora rame lah. Diramek-ramekaken. Gitu ya. Tadi Pak, ibadah itu bukan inovasi. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Kita ikut apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Titik, sudah. Nah, ini akibatnya kalau orang yang mereka ngada-ngada perkara yang baru diusir dari telaga Nabi. Sengsara apa sedih? Sedih plus sengsara, Pak. Nah, dalam hadis ini pula menunjukkan bahwa apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak tahu apa yang diperbuat umat beliau setelah sepeninggal beliau. Paham ya? Rasul nggak tahu, Pak. Rasul tidak tahu perkara gaib semasa hidupnya, apalagi setelah wafatnya beliau. Makanya kalau kadang kita dengar ada orang mengatakan kalau kita berada di suatu tempat maka Rasul akan melihat kita, atau Rasul mendatangi majelis kita, nggak benar. Rasul tidak tahu, teman sekalian, apa yang diperbuat oleh umat beliau. Jadi di sini tahunya Rasul itu umat beliau suruh datang ke telaga beliau, namun Allah mengatakan, ya Rasul, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Gitu ya. Iya, Ustaz, tapi kalau kita sholawat kepada Rasul, ya sampai kepada beliau. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sholawatlah kalian kepadaku, karena apa? Sholawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi kalau kita mau sholawat kepada Nabi, jangan nunggu di depan kuburan Nabi toh. Memang betul, kalau kita sudah berada di hadapan kuburan Nabi, di makam Nabi, kita disunahkan untuk sholawat kepada beliau. Tapi itu bukan pembatasan. Kita misalkan jenengan lagi bekerja,
lagi ngangkat kursi, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh? Boleh. Kita lagi dengerin pengajian, tiba-tiba ustadznya menyampaikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad, kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Dimanapun kita selawat kepada Nabi akan sampai kepada beliau. Ini ya, Rasul merasakan. Apa sih kalau selawat itu? Selawat itu kalau datangnya dari hamba seperti kita, seperti malaikat, maka maknanya adalah doa kebaikan untuk beliau. Adapun jika sholawat datangnya dari Allah, maka maknanya adalah pujian Allah kepada beliau di hadapan makhluk dari kalangan malaikat. Ini disebutkan Imam Abul Aliyah sebagaimana terdapat di dalam Sahihul Bukhari. Itu makna sholawat. Sholawat kalau datang dari Allah maknanya apa tadi? Pujian Allah kepada Rasul di hadapan para malaikat. Tapi kalau sholawat datangnya dari kita, hamba, makhluk biasa, maka maknanya adalah doa kebaikan untuk Rasul. Sampai kepada Rasul. Masya Allah gitu ya. Itu teman sekalian, Masya Allah. Ini diantara keadaan kita kelak di hari kiamat. Kita sangat butuh untuk minum dari telaga Nabi. Maka kita berlindung kepada Allah di hari itu yang sangat kita haus. Kita sangat menginginkan minum dari telaga Nabi. Jangan sampai kemudian kita diusir. Apa tadi penyebab diusir dari telaga Nabi? Ada dua penafsiran. Yang pertama karena murtad dari Islam, naudzubillah, atau yang kedua kita beramal ibadah namun tidak mencocoki yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, caranya gimana mencocoki Nabi? Yang ngaji. Cuma satu cara ini ngaji, Pak. Ngaji, belajar, diamalkan. Gitu ya. Apa enggak ada cara lain? Kita duduk betapa biar dapat ilmu, ya betapa nasib malang nasibmu kalau gitu ya. Bukan seperti itu. Rasul mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Bapak-bapak sekalian, masih ada waktu sekitar 3 menit ke depan ya. Saya sisakan 3 menit. Barangkali ada yang disampaikan atau yang ditanyakan atau didiskusikan, maka dipersilahkan. Mau bertanya boleh, sing Ustaz nyong ulah ora cocok ora Ustaz. Monggo sampaikan mawon. Kita terbuka nggih? Iya, kita akan sampaikan apa yang kita ketahui. Ternyata kalau jenengan lebih tahu dalilnya, subhanallah, kita bisa ngikutin jenengan. Gitu nggih? Jadi pengajian kita terbuka. Aja prinsipnya ngaji sing mengasiji. Nggih? Ciping ngaji karo uping tok gitu ya. Ampun, kita itu dituntut untuk mandiri ya, belajar, memahami. Kalau enggak ini ada yang kurang pas, kurang cocok, sampaikan. Wallah alam bisawab. Monggo Pak, masih ada waktu 3 menit ke depan. Kalau ada. Apa wis pengen pada kerja ya? Iya, Ustaz pengen kerja banget ya. Oh, berarti alhamdulillah. Berarti jenengan menikmati pekerjaan. Ya? Iya, kenapa? Karena ini ibadah Ustaz, Mas. Betul. Itu ibadah juga, subhanallah ya. Orang beriman, Pak. Kehidupan kita itu orang beriman. Dalam pikirannya ibadah, kebaikan. Iya kan? Iya, Masya Allah. Jenengan pengen kerja gitu. Ya, kenapa? Tanggal tua, tanggal nom gitu ya, bukan itu. Kenapa? Karena subhanallah ini ya, itu sebagai ibadah. Ya, kita bekerja cari nafkah anak istri, jika niatkan karena Allah itu ibadah. Ya, karena tidak ada pertanyaan. Gini Pak, kalau jenengan isin arep takon, kapan-kapan ditulis mawon. Ditulis ya. Oh, bukan akar bojone, Bu, takon ora karo ustate wae. Iki ngetes ustate. Ini ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada kata-kata, tutur kata yang kurang berkenan, kurang sopan nggih. Karo wong tua bahasane pletot-pletot gitu ya. Saya mohon dimaafkan, tidak lain tidak bukan ini men suasane orang pada ngantuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita di pagi ini adalah kegiatan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, dan semoga Allah memasukkan kita semua bersama dengan orang tua, anak, istri dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.